Emi Mutiniati, NIM C1K 018084. Saya merupakan mahasiswi budidaya perairan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah klimatologi, yakni mengenai global warming. Global warming atau biasa kita sebut dengan pemanasan global memiliki definisi, yakni peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfernya, di daratan maupun di lautan. Sedangkan menurut Santoso 2011, pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata di lapisan permukaan bumi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca di lapisan atmosfer. Teman-teman tahu tidak apa penyebab dari terjadinya pemanasan global? Tidak. Sebenarnya pemanasan global ini terjadi bertahun-tahun, tidak hanya terjadi secara sesaat atau cepat. Jadinya ini terjadi karena kebiasaan kita sebagai manusia, bagaimana cara kita mengkonsumsi sesuatu, cara kita hidup, pola hidup kita. Untuk lebih jelasnya, penyebab terjadinya pemanasan global ini diakibatkan oleh seperti polusi karbon dioksida. Maksudnya polusi karbon dioksida yakni terjadinya pembakaran yang dilakukan oleh manusia, entah itu seperti pembakaran hutan, penggunaan roda bermotor, seperti kita yang menggunakan motor. Jumlah di Indonesia peningkatan menggunakan sepeda motor sangat tinggi, teman-teman. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil contohnya, dan masih banyak lainnya yang menghasilkan gas karbon dioksida. Inilah yang menyebabkan penyebab utama terjadinya pemanasan global. Selain itu, teman-teman, penggunaan bahan-bahan kimia juga sangat mempengaruhi terjadinya pemanasan global. Di sini bahan kimianya dapat kita contohkan seperti penggunaan pupuk. Kan penggunaan pupuk ini bukan hanya dalam bidang pertanian, namun peternakan juga menggunakan pupuk, di mana mereka untuk meningkatkan tumbuh-tumbuhannya nanti diberikan ke sapinya dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, bahan kimia juga digunakan pada bidang budidaya perairan atau di perikanan untuk memberikan makan ikannya agar cepat tumbuh. Selain itu, penebangan dan pembakaran hutan juga merupakan terjadinya pemanasan global. Mengapa demikian, teman-teman? Sekarang jika banyak hutan yang ditebang, yang digunduli, kan jadinya nanti di bumi tumbuhan akan sangat berkurang, teman-teman. Berkurangnya tumbuhan ini tidak ada yang menyerap radiasi matahari, sehingga jika panas matahari masuk ke bumi, tidak ada yang menyerapnya, langsung memanasi kita yang ada di bumi. Selain itu, efek rumah kaca juga sangat mempengaruhi terjadinya pemanasan global. Efek rumah kaca itu bisa kita lihat dari rumah-rumah yang ada di perkotaan atau perusahaan. Sekarang di perkotaan lebih mementingkan pembangunannya daripada pepohonan yang ada. Jika lebih banyak bangunan daripada pohon, bagaimana panas matahari itu akan diserap? Jadinya ketika panas matahari mengenai bangunan atau gedung-gedung bertingkat yang menggunakan rumah kaca, nanti akan memantul sehingga radiasi itu akan terperangkap di atmosfer bumi. Jadinya proses terjadinya ini untuk secara singkatnya dapat kita lihat pada gambar sebagai berikut. Jadi teman-teman, proses terjadinya pemanasan global dapat kita lihat pada gambar ini, di mana di sini terdapat panas matahari yang dilepaskan. Ini matahari ya teman-teman. Panas matahari ini akan dilepaskan ke bumi
terdapat GRK atau gas rumah kaca, di mana gas rumah kaca ini akan memantulkan kembali radiasi panas tersebut ke angkasa. Selain itu, radiasi matahari juga akan masuk ke bumi yang nantinya akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Jika pada suatu daerah terdapat tumbuhannya kurang, maka nanti panas tersebut akan diserap atau sebagai radiasi matahari yang diserap ke bumi atau yang kita rasakan pada saat siang atau pagi hari yang langsung memancarkan ke kita. Nah, di sini jika tumbuh-tumbuhan tidak ada, maka tidak ada yang menyerap karbon dioksida tersebut. Sehingga jika terjadi pembakaran hutan, penggundulan hutan, maka karbon dioksida akan semakin banyak di bumi. Selain itu, ranting-ranting sisa dari penebangan itu akan mengeluarkan karbon dioksidanya juga. Salah satu efeknya juga seperti penggunaan bahan kimia. Contohnya di sini ada urea. Jika ini digunakan secara berlebihan, maka efek dari bahan-bahan kimia ini akan 300 kali lebih panas efeknya daripada karbon dioksida tersebut. Selain itu juga pembakaran jerami juga merupakan salah satu contohnya, kotoran sapi juga, sehingga nanti di gas rumah kaca ini jika pemanasan terus-terusan terjadi tiap harinya dan radiasi tersebut akan dipantulkan maupun yang diserap oleh bumi, lama-kelamaan mereka di sini akan mengumpul. Nah, yang mengumpul di gas rumah kaca ini nanti akan dipantulkan kembali ke bumi. Jadinya kita akan semakin merasakan radiasi matahari yang lebih panas. Itulah yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini dapat menyebabkan berbagai macam hal. Seperti contohnya mencairnya gunung-gunung es yang ada di kutub utara. Selain itu, dampak yang dihasilkan juga sangat beragam dan banyak, yang dampaknya itu tidak main-main teman-teman, seperti rusaknya lingkungan kehidupan kita atau ekologi yang ada di suatu tempat, karena tidak semua biota dapat bertahan dengan keadaan cuaca yang berubah-berubah atau bisa disebut dengan cuaca yang ekstrim. Selain itu, global warming juga dapat menyebabkan naiknya perairan di permukaan laut sehingga dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil. Tidak hanya itu, ini juga akan menyebabkan tsunami, kekeringan, meningkatnya orang meninggal akibat munculnya berbagai macam penyakit yang ada di bumi. Namun, penanggulangan yang dapat kita lakukan yakni dengan cara dimulai dari diri sendiri, seperti menghemat energi. Misalnya jika kita tidak terlalu kepepet, jangan menggunakan motor. Bisa juga kita lakukan dengan penghijauan, tidak membakar sembarangan. Selain itu, sampah-sampah yang kita hasilkan lebih baik dipilah antara organik dan anorganiknya agar cepat diuraikan. Selain itu, jika di bidang perairan dapat kita lakukan dengan menanam mangrove, menjaga terumbu karang. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi global warming ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.